Pancasila itu disebut sistem filsafat karena kelima silanya itu suatu paket dan tidak bisa dipisahkan. Perkenalkan, nama saya Repa Syarata Fadilah dengan NPM 1512403. Pernahkah kamu berpikir kenapa Pancasila itu disebut dasar negara? Itu karena ia lebih sekedar slogan atau hafalan 5 dasar. Jadi Pancasila itu adalah sistem filsafat di negara kita. Bayangkan, jadi sebuah pohon akarnya harus kuat, batangnya kokoh, dan rantingnya itu beraturan. Nah, sebagai sistem filsafat, Pancasila itu memikirkan untuk disusun secara logis. Jadi dia akan saling menyambung dan membentuk panduan hidup yang lengkap. Oleh karena itu, kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan, bukan cuma daftar yang dipisah-pisah. Pancasila itu sebenarnya bukan cuma teks hafalan upacara, tetapi sebuah sistem filsafat, karena itu merupakan dari pemikiran pendiri bangsa. Perkenalkan, saya Maulana dengan NPM 1512 Disebut sistem karena unsurnya memiliki keterkaitan yang disusun logis, seperti rantai. Jika mata rantai itu hilang, maka fungsinya akan rusak. Begitu juga dengan Pancasila, yang dimana kelimanya tidak bisa dipisahkan. Kita semua hafal Pancasila dari SD, tapi sudah paham belum kalau Pancasila itu sebenarnya adalah sebuah sistem filsafat? Nah, di sini kita akan bedah maknanya secara mendalam. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dengan NPM 15124022. Struktur Pancasila piramida. Sila pertama itu ketuhanan. Ketuhanan itu berada di puncak, yang berarti semua tindakan dan sila di bawahnya harus dilandasi oleh moral dan yang spiritual. Ketuhanan menjiwai kemanusiaan, kemanusiaan menjiwai persatuan, dan seterusnya. Sering disebut tapi jarang dibahas tuntas, Pancasila sebagai sistem filsafat. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril. NPM saya 1512403. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu ontologis. Ontologis ini berbicara tentang hakikat, keberadaan. Hakikat Pancasila adalah manusia Indonesia. Kita adalah subjek utama, makhluk yang bertuhan, bersosial, dan menghendaki keadilan. Manusia adalah pusatnya. Landasan epistemologis, yaitu sumber pengetahuan. Dari mana Pancasila mendapatkannya? Yaitu dari diri sendiri, adat istiadat, dan pengalaman sejarah bangsa. Pancasila bukan impor, ia lahir dari kepribadian bangsa. Landasan aksiologis. Landasan ketiga merupakan aksiologis, yaitu nilai dan kegunaan. Artinya nilai ketuhanan, persatuan dan keadilan itu harus diwujudkan nyata, bukan cuma di undang-undang, tapi dalam sikap, perilaku, dan kebijakan yang kita jalankan sehari-hari. Nah, tujuan akhir dari sistem filsafat ini tertuang di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah cita-cita kolektif dari sila pertama sampai sila keempat. Adalah cara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama ini. Semua ini harus adil dan merata ke masyarakat. Penutup dan aksi nyata. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat itu sangat penting, tapi mengamalkannya itu juga jauh lebih penting. Kita harus menjadikan pedoman berpikir dan bertindak di tengah tantangan globalisasi. Jangan biarkan Pancasila jadi teori. Yuk, wujudkan